Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membawa materi mengenai laporan perusahaan dagang, di mana yang beranggotakan yang pertama yaitu Raisatul Aradah Nazihah Salim Hasibuan, yang kedua Vivin Egatiu Amanda Panjaitan, yang ketiga Muhammad Ridho Akbar Sitepu, dan yang keempat Nadia Arafah. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk barang tersebut. Secara sederhana, kegiatan perusahaan dagang adalah melakukan pembelian dan penjualan barang dagang. Siklus kegiatan atau aktivitas perusahaan dagang dimulai dari pengeluaran uang dan berakhir dengan menerima uang dari pelanggan. Jangka waktu siklus aktivitas perusahaan dagang tergantung kepada jenis dan karakteristik produknya. Tahapan-tahapan akuntansi perusahaan dagang. A. Identifikasi transaksi. Tahap siklus akuntansi yang pertama adalah dengan cara mengidentifikasi transaksi yang terjadi pada perusahaan dan melibatkan semua akun. Identifikasi transaksi melalui bukti-bukti transaksi pada kegiatan perusahaan dagang seperti yang faktur pembelian, faktur penjualan, kwitansi penerimaan dan pengeluaran kas, bon, nota debit, kredit, dan bukti retur dan potongan harga dan bukti lainnya. B. Pencatatan transaksi atau jurnal umum. Bagian perusahaan yang mempunyai transaksi sedikit mungkin bisa saja hanya menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksinya. Namun, bagi perusahaan yang volume transaksinya dalam kategori banyak, maka sebaiknya lebih efektif menggunakan jurnal khusus sebagai buku jurnal yang menjadi wadah untuk transaksi-transaksi tertentu. Penggunaan jurnal khusus dapat mengefisiensi waktu, tenaga, dan biaya. C. Buku besar dan buku besar pembantu. Tahap selanjutnya adalah melakukan posting buku besar, yaitu memindahkan data dari jurnal umum maupun khusus ke dalam buku besar. Selanjutnya, data yang sudah dipindahkan ke buku besar dihitung saldo-saldonya dari setiap akun. Setelah jurnal khusus dibuat untuk mencatat transaksi tertentu, perusahaan dagang pada umumnya juga membuat buku besar khusus atau biasa disebut dengan buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah bagian dari buku besar umum yang bertujuan untuk merinci lebih lanjut data dalam satu akun. Pencatatan dari beberapa akun tertentu atau akun piutang dan akun utang, kemudian dijadikan dasar informasi dalam menyusun neraca saldo perusahaan dagang. D. Membuat neraca saldo. Informasi yang digunakan untuk membuat neraca saldo adalah berasal dari buku besar, yaitu setiap saldo akhir pada setiap akun-akun. Posisi debit dan kredit harus balance. Jika tidak balance, artinya ada kesalahan saat mencatat dari buku besar. E. Jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian adalah akibat dari terjadinya transaksi yang berpengaruh kepada sejumlah akun perusahaan dan terkadang memunculkan kehadiran akun baru. Akun yang memerlukan penyesuaian di akhir periode pada perusahaan dagang adalah akun persediaan barang dagangan. Pada akhir periode, saldo persediaan biasanya berbeda dengan nilai persediaan secara fisik, sehingga memerlukan penyesuaian di akhir periode akuntansinya. F. Neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap selanjutnya adalah penyesuaian neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang menghasilkan neraca saldo setelah disesuaikan atau adjusted trial balance. G. Laporan beban pokok penjualan. Bila perusahaan dagang menerapkan metode pencatatan secara perpektual atau fisik, secara otomatis besarnya beban pokok barang yang terjual bisa ditentukan saat terjadi penjualan, sehingga saat membuat jurnal penjualan sekaligus mencatat beban pokok penjualan. Namun, perhitungan BPP tetap dianggap sebagai komponen dari laporan laba rugi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. H. Menyiapkan laporan keuangan. Tahap berikutnya adalah pembuatan laporan keuangan.
Laporan keuangan dibuat dengan tujuan memudahkan pencarian informasi mengenai posisi keuangan perusahaan seperti keadaan harta, utang, dan modal perusahaan. Informasi yang digunakan pada laporan keuangan berasal dari neraca saldo setelah disesuaikan. Menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup serta jurnal pembalik. Pada tahapan akhir ini, untuk laporan keuangan yang bersifat sementara, akun-akunnya harus ditutup dengan cara menolkan angka akun tersebut. Selanjutnya, akun-akun yang bersifat tetap atau yang angkanya masih ada dibuatkan dan neraca saldonya. Jurnal pembalik dilakukan apabila ada akun yang baru perlu dibalik pada awal ketika mau memulai periode selanjutnya. Baiklah, selanjutnya mari kita mengenal apa saja jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian dalam periode tertentu. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas digunakan untuk mengetahui apakah modal perusahaan bertambah atau berkurang dalam satu periode tertentu. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca digunakan untuk mengetahui jumlah harta, utang, dan modal perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang keempat, laporan arus kas digunakan untuk mengetahui berapa pertambahan atau pengurangan kas perusahaan dalam satu periode. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan digunakan untuk memberikan tambahan informasi keuangan secara rinci kepada para pembaca laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan keuangan perusahaan pada dasarnya memiliki ketentuan yang sama sesuai dengan PSAK. Namun karena transaksi di setiap jenis perusahaan berbeda, maka akun yang muncul juga akan berbeda. Hal ini akan berdampak pada isi dari laporan keuangan, di mana akun-akun yang ada pada laporan keuangan perusahaan dagang berbeda dengan akun-akun yang ada pada perusahaan jasa dan manufaktur. Perbedaan yang paling mendasar adalah akun persediaan barang dagang yang harus dilaporkan pada neraca. Selanjutnya, akun penjualan dan beban pokok penjualan pada laporan laba rugi, di mana beban pokok penjualan merupakan hasil dari perhitungan persediaan awal barang, pembelian, biaya angkut, retur dan potongan harga, serta persediaan akhir barang dagang. Laporan keuangan disajikan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal, serta menunjukkan hasil aktivitas operasional perusahaan berupa perolehan laba atau rugi yang terjadi pada perusahaan dan membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan. Berikut format laporan keuangan perusahaan dagang digambarkan sebagai berikut. Berikut adalah nama-nama akun yang sering muncul dalam laporan laba rugi. Penjualan, beban angkut penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, penjualan bersih, persediaan awal, pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, beban angkut pembelian, pembelian bersih, barang tersedia untuk dijual persediaan akhir, beban pokok penjualan, laba kotor, beban-beban, beban gaji, beban sewa, total beban, laba atau rugi usaha, pendapatan lain-lain, beban lain-lain, laba atau rugi sebelum pajak. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi mengenai laporan perusahaan dagang. Laporan perubahan modal. Pada laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Suatu laporan mengenai perubahan modal suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, misalnya karena adanya tambahan investasi, penurunan atau peningkatan laba perusahaan, ataupun pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Laporan ini terdiri atas beberapa elemen, di antaranya modal awal periode, penambahan dan pengurangan selama satu periode, dan modal akhir periode. Adapun manfaat dari perubahan modal ini yaitu sebagai sumber data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan agar kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan hampir sama
sama dengan laporan perubahan ekuitas, di mana laporan laba ditahan adalah bagian dari laba bersih, laba yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Dalam suatu siklus akuntansi, laporan keuangan kedua yang harus disiapkan adalah laporan laba ditahan. Ini adalah jumlah pendapatan yang tersisa di perusahaan setelah dividen dibayarkan dan sering diinvestasikan kembali ke perusahaan atau dibayarkan kepada pemegang saham. Laba ditahan diberlakukan dengan tujuan untuk menambah modal cadangan. Ini terjadi apabila stok finansial perusahaan sangat tipis, yang apabila laba masih harus dibagi-bagi, produksi selanjutnya bakal terganggu. Maka dari itu, opsinya adalah menahan laba untuk periode tertentu. Terakhir, laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang terkait posisi keuangan perusahaan yang bersifat sistematis. Secara singkat, laporan posisi keuangan dapat diartikan sebagai ringkasan dari kondisi aset, likuiditas, dan ekuitas sebuah bisnis atau perusahaan. Pada dasarnya, fungsi laporan keuangan adalah guna mengetahui kondisi utang, aktiva, dan juga modal suatu entitas pada suatu waktu tertentu. Pada laporan posisi keuangan, biasanya aktiva terdiri dari dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar biasanya terdiri atas kas, perlengkapan, piutang, dan lain sebagainya. Sedangkan aktiva tetap terdiri atas peralatan, kendaraan, mesin-mesin, dan lain-lain. Selain aktiva, pada laporan posisi keuangan juga terdapat pasiva. Pasiva itu terdiri atas hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek, serta modal akhir yang ada pada laporan perubahan ekuitas. Berikut ini adalah tata cara contoh penyusunan laporan keuangan pada perusahaan dagang. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 10 mengenai laporan perusahaan dagang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.